Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hayati Sapriani dari kelas 12 Teknik Komputer Jaringan BSMK Negeri 2 Banjarmasin. Video kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang CERT Hosting Server, mata pelajaran Administrasi Sistem Jaringan. Nah, rumusan masalah yang akan dibahas ada 7, yaitu yang pertama, memahami pengertian server, hosting, CERT Hosting Server. Kedua, memahami jenis-jenis server dan web server. Ketiga, memahami fungsi hosting. Yang keempat, memahami kelebihan dan kekurangan CERT Hosting Server. Yang kelima, memahami prinsip kerja CERT Hosting Server. Yang keenam, memahami cara kerja CERT Hosting Server. Dan yang ketujuh, memahami cara konfigurasi CERT Hosting Server. Nah, masuk ke bab 2, yaitu pembahasan. Sebelum lebih jelas tentang apa itu CERT Hosting Server, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang server. Server dalam arti bahasa Indonesia biasa disebut dengan Valaden. Itu merupakan sebuah sistem komputer yang memiliki layanan khusus berupa menyimpan data. Data yang disimpan melalui server ini berupa informasi yang beragam, jenis dokumen yang kompleks, serta layanan ini ditunjuk khusus untuk klien yang berkebutuhan dalam menyediakan informasi untuk pengguna atau pengunjungnya. Kemudian masuk ke jenis-jenis server. Yang pertama ada web server, yaitu adalah jaringan komputer yang melayani permintaan HTTP dan HTTPS. Dan kemudian ada mail server, yaitu di mana untuk melayani klien dalam surat atau sebuah pesan, yaitu mail. Klien bisa mengirimkan pesan ke klien yang lain dalam server yang sama. Kemudian ada database server, yaitu di mana server ini melayani servis bagi si klien yang membutuhkan layanan penyimpanan sebuah database. Nah, kemudian ada file server, yaitu digunakan untuk menampung sebuah data yang dimiliki oleh sejumlah klien. Kapasitas penyimpanannya server ini tersebut juga tergantung kepada kapasitas HDD yang dimiliki oleh server tersebut. Kemudian ada DHCP server, adalah program server yang dimana beroperasi sebagai daemon pada layanan Dynamic Host Configuration Protocol jaringan. Kemudian ada proxy server, yaitu memperkuat sebuah keamanan pada sebuah jaringan, yang biasanya digunakan untuk memfilter permintaan dari kebutuhan dari si klien. Kemudian ada FTP server, di mana FTP server ini yaitu File Transfer Protocol. Itu artinya adalah dengan adanya jenis server FTP ini, segala permintaan akan terlaksana dan memberikan akses data server pada satu jaringan. Kemudian ada game server, yaitu dimana untuk memberikan sensasi bermain game yang lebih baik, terlebih untuk menghindari masalah lag atau semacamnya saat bermain game multiplayer online. Nah, kemudian masuk ke hosting. Hosting adalah sebuah layanan online yang digunakan untuk mengelola data situs atau aplikasi web oleh pengguna dan ditampilkan melalui via internet. File website yang tersimpan di dalam hosting itu berupa sebuah gambar, skrip, video, email, aplikasi, dan database atau berbasis data. Saat kita ingin menggunakan sebuah hosting ini, jaringan internet dan akan mengakses sebuah situs, maka hal yang pertama kita lakukan adalah menuliskan nama domain atau kata kunci tertentu pada halaman mesin pencari seperti Google. Nah, kemudian masuk ke bagian fungsi hosting. Yang pertama, fungsi hosting yaitu membuat halaman website. Fungsinya untuk menciptakan sebuah situs yang di dalamnya menyimpan banyak sebuah informasi dan dokumen terkait pengguna atau bisnis.
Kemudian mengembangkan situs jual online, di mana si pembuat website toko online atau sering disebut dengan e-commerce itu digunakan untuk mendatangkan konsumen secara besar, dan situs yang dimiliki akan lebih dikenal oleh publik. Kemudian mampu melindungi website dengan SSL, yaitu untuk melindungi website dari serangan malware, virus, atau terinfeksi dengan serangan DDoS atau terkena spam. Kemudian fungsi terakhir yaitu membuat email profesional, di mana email profesional sendiri atau lebih dikenal dengan email perusahaan atau domain sendiri, tujuannya untuk meningkatkan kredibilitas bisnis dan terlihat lebih profesional. Kemudian masuk ke jenis-jenis web hosting. Yang pertama ada cloud-based hosting, di mana paket ini termasuk banyak yang diminati karena tidak memiliki downtime. Cloud hosting sendiri menggunakan sekelompok server dengan file dan resource yang direplikasi pada setiap servernya. Nah, jadi pada cloud-based hosting sendiri, jika ketika salah satu server sibuk, maka otomatis traffic situs akan di-route menuju server yang lain dalam suatu cluster. Kemudian ada dedicated hosting, yaitu merupakan paket server yang menawarkan kontrol maksimal atas layanan hosting yang ada digunakan pada website sendiri. Penggunaannya cukup fleksibel, selain juga mampu mengoperasikannya. Kemudian ada shared hosting. Di mana shared hosting ini akan dibahas lebih dalam, yaitu jenis paket hosting tradisional yang membagi satu server untuk beberapa user berbeda sesuai dengan kebutuhan server sendiri. Kelebihan dari layanan ini adalah harganya yang terjangkau dan cocok untuk menjalankan website sederhana atau situs blog. Nah, kemudian ada WordPress hosting, yaitu merupakan bentuk lain dari paket shared hosting yang dirancang khusus untuk pengguna WordPress sendiri. Server yang dilengkapi dengan fitur pre-installed plugin dengan konfigurasi yang cukup optimal. Paket ini juga biasanya menyediakan fitur tambahan seperti tema, free design, drag and drop, fake builder, serta tool developer yang lebih spesifik lagi. Kemudian ada VPS hosting, yaitu virtual private server perpaduan atau titik tengah antara dedicated and cloud hosting, di mana pengguna dapat menggunakan fungsi yang mirip dengan dedicated server dengan harga yang sama dengan paket cloud hosting. Penggunaannya ini dapat menggunakan fungsi yang mirip dengan dedicated server dengan harga yang sama dengan paket cloud hosting. VPS hosting ini sangat cocok digunakan untuk kebutuhan website yang mempunyai traffic yang sangat tinggi. Nah, ini gambaran sebuah dari shared hosting, VPS hosting, dedicated hosting, WordPress hosting, dan cloud hosting. Kemudian masuk ke bab 3, yaitu temuan. Di mana di sini akan membahas lebih dalam materi tentang shared hosting server. Nah, shared hosting adalah menggunakan server hosting bersama-sama dengan pengguna lain atau server dipergunakan oleh lebih dari satu nama domain. Para pengguna hosting jenis ini menggunakan satu buah sumber daya dan servis dalam server secara bersamaan. Jumlah pengguna untuk satu buah server sangat bervariasi. Jenis ini sangat terpengaruh oleh perilaku dari semua pengguna jasa hosting yang bersangkutan. Jika ada salah satu user yang membuat masalah, maka user yang lain juga akan terkena dampaknya. Contoh, menjalankan script robot
atau script yang berjalan secara terus-menerus, sehingga mampu membebani si servernya sendiri, maka pengguna yang lain juga akan terkena dampaknya. Misalnya bisa web atau blog yang menjadi lebih pelan atau kemungkinan-kemungkinan yang lainnya. Nah, search hosting sendiri pada umumnya terbagi menjadi dua pilihan, yaitu di mana ada Search Unlimited, yang dimana merupakan paket hosting yang memiliki sebuah batasan ruang, hard disk, serta sumber daya bandwidth-nya. Kemudian ada Search Unlimited, di mana paket hosting ini punya batasan ruang hard disk, namun tidak mempunyai batasan dari si bandwidth-nya. Nah, kemudian masuk ke pembahasan kelebihan dan kekurangan dari search hosting server. Kelebihan search hosting yang pertama itu mudah dalam pengelolaannya, di mana itu mudah digunakan untuk pengguna yang baru atau orang awam. Bahkan hingga disediakannya tools untuk membuat website dengan instan. Kemudian, harga relatif terjangkau. Banyak penjual hosting yang menawarkan harga dengan cukup murah atau masuk di akal, sehingga menjadi sebuah solusi awal untuk membuat website secara online. Kemudian, integrasi dengan domainnya cukup murah hanya dengan mengubah nama servernya saja. Kekurangan dari search hosting ini sendiri, yang pertama, resource tidak dedicated. Karena search hosting ini sendiri sifatnya berbagi resource dengan pengguna hosting yang lain, maka resource yang didapatkan tidak maksimal atau kurang, sehingga tidak cocok untuk pengguna yang lain mengoptimalkan webnya sendiri. Kemudian resource-nya sangat terbatas, karena search sendiri memiliki batasan yang tidak mungkin melebihi resource node-nya. Maka search hosting sendiri kemampuannya itu sangat terbatas dan tidak cocok digunakan untuk website yang berskalanya besar atau ruang lingkupnya besar atau dengan traffic yang tinggi. Kemudian ada performance server yang tidak dapat ditweak atau optimasi secara mandiri, karena konfigurasi search hosting ini telah di-set oleh penjual hostingnya sendiri. Kemudian masuk ke bagian prinsip kerja search hosting. Nah, prinsip kerjanya yaitu di mana memberi peluang menggunakan satu server yang terhubung ke internet dan sedang digunakan bersama-sama dengan pengguna hosting lainnya. Pada prinsipnya ini, beberapa situs web yang di-host pada server yang sama ini, setiap website memiliki sendiri partisi dari servernya. Search hosting juga didasarkan pada sistem panel control seperti Esper, Plex, SPR, NSYNC, cPanel, dan Internet Network. Dalam hal ini juga websitenya ini dapat menggunakan host pada server dengan nama IP atau memilih kombinasi keduanya. Kemudian cara kerja web hosting ini yaitu diawali ketika market mengakses sebuah website baik menggunakan IP address maupun nama domain. Nah, melalui browser yang menggunakan network protokol HTTP, saat internet akan mengirimkan perintah akses kepada server hosting, selanjutnya server ini akan mengirimkan sebuah informasi file yang diminta ke komputer melalui internet, dan selanjutnya akan diterjemahkan oleh web browser dalam bentuk tulisan serta gambar. Kemudian, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memilih search hosting server. Yang pertama yaitu uptime minimal 99,90%. Karena uptime ini berkaitan langsung ke pendapatan, di mana uptime ini menunjukkan total waktu ketika website kita online dan berjalan sebagaimana mestinya, atau bisa disebut tidak down. Sementara downtime sendiri berarti waktu di mana website ketika offline atau tidak bisa diakses oleh pengunjung atau pelanggan.
Yang kedua adalah hal yang perlu diperhatikan adalah dari bandwidth-nya sendiri, dimana kita akan mengaksesnya lebih luas. Kemudian yang ketiga ada pilih provider yang sudah terbukti memiliki load time yang cepat. Kecepatan dari suatu website sendiri itu tergantung dari struktur keseluruhan websitenya. Hal-hal yang lainnya yang perlu diperhatikan pada load time ini adalah teknologi yang digunakan dan web server yang digunakan. Kemudian yang keempat, harganya yang murah. Harga murah ini masuk di akal dan muat di kantong. Biasanya ada harga yang di bawah dari 50.000 per bulan atau di atasnya. Kemudian yang kelima adalah tidak ada biaya hostingnya. Karena hampir semua penyedia hosting yang bagus tidak akan membebani setup fee kepada pelanggan barunya. Karena ada sebagian yang diminta untuk melakukan biaya hostingnya. Kemudian yang kelima, memiliki banyak customer review yang positif. Cara lainnya yaitu kita harus melihat dari review-nya positif atau negatifnya sehingga kita tidak salah pilih hostingnya. Kemudian layanan support yang tersedia 24/7. Idealnya adalah penyedia hosting sendiri memberikan layanan support selama 24/7 melalui live chat. Dikarenakan sistem layanan support yang melalui tiket dan email terkadang tidak bisa diandalkan, dikarenakan umumnya harus menunggu lebih lama atau memakan waktu yang lebih lama. Kemudian masuk ke cara konfigurasi start hosting server. Di sini saya mencontohkan menggunakan Flash. Nah, yang pertama, kita akan menginstal Flash-nya terlebih dahulu. Kemudian login sebagai administrator dan masukkan password dari server yang kita miliki. Kemudian, setelah itu langkah selanjutnya, jika sudah berada di menu Flash tersebut, kita akan membuat domainnya. Klik area domain. Kemudian setelah itu masukkan domain name, IP address, username beserta passwordnya. Lalu klik OK pada bagian bawah. Nah, setelah itu akan terlihat hasil dari buatan domain yang berhasil. Kemudian setelah buat subdomainnya, masukkan WordPress pada kotak yang saya tandakan karena kita akan membuat domain WordPress-nya, lalu klik OK. Selanjutnya, setelah kita membuat user, masukkan contact name, email address untuk WordPress nanti. Masukkan username beserta passwordnya di sini. Kemudian kita lanjut klik OK. Nah, setelah itu akan tampil seperti tampilan ini yang menandakan berhasil. Kemudian lalu kita install aplikasi WordPress-nya. Nah, tahap berikutnya adalah setelah itu pilih WordPress. Di sini kita akan menginstal secara custom saja agar bisa membuat username-nya sendiri. Setelah itu pilih I accept the terms of license agreement. Kita menyetujui lisensi. Kemudian lalu kita klik next. Nah, kemudian akan tampil pengisian data seperti gambar yang di samping ini. Kita isikan database-nya juga, lalu kita klik install. Kemudian setelah itu masukkan domain tadi yang kita sudah buat dan hasilnya akan muncul seperti ini. Kemudian ada alternatif lainnya untuk mengeceknya, yaitu dari subdomainnya pilih preview dan hasilnya juga akan seperti ini.
Terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau hal-hal yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.